semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat saja bisa. Baik, terima kasih atas semangatnya di hari ini. Sehat semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Siap berprestasi. Baik anak-anak semuanya, di hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan agar kalian seperti jargon SMK Negeri 1 Cilacap, yaitu berprestasi. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing supaya ilmu yang nanti kita dapatkan bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam belajar. Ibu Ketua Kelas. Halo. Halo, boleh dipimpin berdoa? Boleh, silakan dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih anak-anak semuanya. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mulai belajar tentang Pancasila. Ya, tapi anak-anak semuanya, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang Pancasila, Pak Andi absen dulu semuanya. Kelas 10 MPLB 1. Adisa Naila, Aisyah Azahra, Alfi Nur Anila, Anggi Sri Wahyuni, Ana Lawisa Arsenia, Anissa Mais Syafitri, Aulia Revani, Auksi Oktarisma, Az-Zahra Nur Sabrina, Siska Anggraini Safitri, Siti Wahidah Salsabila, Vindiana Nabila Silviani, oke, Vindi hadir, Zain Almas Faradila, terakhir Salva Raudani hadir. Baik, hadir semuanya, total 36 anak semuanya hadir. Terima kasih. Dan sebelum pembelajaran juga dimulai, kita ice breaking dulu supaya kalian lebih semangat dalam belajar. Oleh karena itu kita hitung dulu dari depan, dari kelompok 1 nanti sampai ke 36. Baik, yuk dimulai dari kamu. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, ingat-ingat nomormu masing-masing. Yang mendapatkan angka ganjil berarti silakan tambahi dengan yes. Yang angka genap ditambahi dengan oke. Contoh, Pak Andi mau minta angka 1, berarti jawabnya 1 yes. Terus langsung lempar, ya, lempar ke temennya. 21 yes. Terus lempar lagi seperti itu dan seterusnya, bisa ya? Siap, supaya lebih konsentrasi lagi. Konsentrasi. Saya mau minta angka 16. 16 oke, 18, 18 oke, 19, 19 yes, 20, 20 oke, 19 yes, 21, 21 yes, 18, 18 oke, 8. Terlalu lama berpikir, silakan bisa maju ke depan. Silakan maju ke depan, Retno. Oke, Retno bisa maju ke depan, berdiri di sini. Oke, untuk apa Retno berdiri di sini? Untuk memimpin kalian menyanyikan sebuah lagu nasional. Karena materi kita Pancasila, berarti lagunya Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Oke, Retno, silakan dipimpin teman-temanmu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan buat Retno. Silakan Retno bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih semuanya bisa duduk kembali. Ya anak-anak, setelah kalian tadi menyanyikan lagu Garuda Pancasila, harapannya dari Pak Andi nanti kalian bisa lebih semangat lagi dalam belajar, terutama dalam materi Pancasila. Saya izin membuka PowerPoint-nya. Oke, mana PowerPoint-nya? Pancasila. Ingat anak-anak semuanya, Pancasila itu merupakan dasar negara dari bangsa Indonesia. Dan pembelajaran pada kesempatan kali ini tujuannya adalah kalian mampu menganalisis pandangan para pendiri negara mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dan nanti yang akan kita bahas ada 3 tokoh yang merumuskan atau memberikan ide terkait dengan perumusan dasar negara dalam rapat BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Wah, pintar-pintar semuanya kelas ini. Yang kedua, menguraikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai bagi bangsa dan juga negara. Dan yang terakhir, menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan yang nanti akan kita capai setelah pembelajaran ini selesai. Nah, anak-anak semuanya ingat, kita negara Indonesia, bangsa kita ini itu terjerumus dalam penjajahan yang luar biasa lama. Terakhir negara yang menjajah Indonesia adalah Jepang. Setelah kekalahan dari Belanda, maka Jepang menduduki Indonesia. Dan timeline yang sudah Pak Andi buat di sini adalah timeline terkait persiapan kemerdekaan. Ingat, waktu itu Jepang membuat sebuah janji. Karena apa? Karena Jepang masih bernaung atau ikut dalam perang Asia Timur Raya. Makanya supaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia, Jepang memberikan janji yang biasa disebut sebagai 3A. 3A. Ya, ingat nggak? 3A. Ingat, 1. Jepang melindungi Asia. Terus Jepang melindungi Asia. Terus yang terakhir Jepang cahaya Asia. Iya, Jepang pemimpin Asia, pelindung Asia, cahaya Asia. Nah, setelah itu pada tanggal 1 April 1945 Jepang memberikan janjinya kepada Indonesia. Kemudian direalisasikanlah pada tanggal 29 April tahun 1945. Didirikanlah sebuah lembaga persiapan kemerdekaan namanya Dokuritsu Zumbi Kosakai atau biasa disebut sebagai BPU PKI. Bertepatan juga dengan ulang tahunnya Kaisar Jepang namanya Kaisar Hirohito. Pintar. Dan kemudian anak-anak semuanya, untuk BPU PKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama itu tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Untuk sidang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, kalau kalian lihat di depan ini semuanya merupakan anggota dari Dokuritsu Zumbi Kosakai atau BPU PKI. Dari ketuanya ada Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Terus ada wakilnya Raden Panji Suroso, dan yang berikutnya wakil dari perwakilan Jepang ada Ichiba Nase Yoshio. Nah, inilah dia orang-orang yang sudah ikut turut serta merumuskan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Baik anak-anak semuanya, kalian sudah duduk berkelompok. Silakan Pak Andi minta kalian diskusikan. Pada sidang pertama siapa saja sih yang melakukan pidato
menyerukan dasar negara atau ide-idenya terkait dengan berdirinya Pancasila. Pan diberikan waktu 15 menit, cukup ya? Cukup. Oke, silakan bisa diskusi, nanti bisa dipresentasikan di depan teman-temanmu. Silakan. Baik anak-anak semuanya, waktu diskusi sudah selesai. Ada nggak yang mau menyampaikan ide gagasan dari dasar negara kita menurut Muhammad Yamin dulu? Kelompok mana, Cung? Oke, kelompok 5 ngacung terlebih dahulu. Silakan kelompok 5 salah satu orang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari. Di sini saya mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pidato usulan dasar negara dari Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyatakan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Beliau menyampaikan pidato pada tanggal 29 Mei sekitar 20 menit. Dalam naskah persiapan disebutkan bahwa Yamin menyampaikan pidato tentang 5 poin yang menjadi dasar pembentukan negara merdeka, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selain itu, Muhammad Yamin disebutkan membuat konsep tertulis tentang Indonesia Merdeka yang isinya berbeda dengan isi pidatonya. Dalam konsep tertulisnya, Muhammad Yamin menuliskan 5 poin bagi Indonesia Merdeka, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Putri. Beli aplaus untuk kelompok 5 dan Putri. Silakan boleh duduk, Put. Jadi untuk dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin itu total ada 5. Disampaikan satu secara lisan dan yang kedua secara tertulis. Oke, luar biasa kelompok 5 dan juga Putri. Berikutnya kita cari yang rumusan dasar negaranya menurut Mr. Supomo. Siapa yang mau? Supomo. Oke, duluan kelompok 3. Silakan kelompok 3 bisa berdiri salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Anggrani dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai Supomo. Pada rapat tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan 5 asas yang mendasari negara Indonesia yang disebut sebagai paham integralistik, yaitu yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, dan yang terakhir, keadilan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk Siska dan kelompok 3. Silakan boleh duduk, Siska. Jadi isi dari pidatonya Mr. Supomo intinya juga sama, ada 5 seperti Muhammad Yamin, cuma isinya berbeda. Yang pertama ada persatuan, yang kedua ada kekeluargaan, yang ketiga ada keseimbangan, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir keadilan rakyat. Nah, itu 2 tokoh yang sudah menyampaikan ide tentang gagasan dasar negara Indonesia. Ada tokoh lain tidak? Ada. Ada. Terakhir Insinyur Soekarno. Siapa yang mau presentasi?
Oke, dari kelompok 1 terlebih dahulu silakan bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Sri Wahyuni, perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau mengemukakan 3 hal terkait dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Isi dari 5 dasar atau Pancasila yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya isi dari Trisila yaitu 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, 3. Ketuhanan. Lalu Insinyur Soekarno juga menjelaskan isi Ekasila yaitu gotong royong. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, betul. Jadi isi pidato Insinyur Soekarno ada 3. Yang pertama, beliau menyampaikan gagasan Pancasila. Yang kedua, Trisila. Dan yang terakhir adalah Ekasila. Baik anak-anak semuanya, saya bagikan dari kelompok 1 silakan 3. Kelompok 2 silakan Retno. Kelompok 3 silakan. Oke, kelompok 4 silakan Aul. Kelompok 5 silakan Anis. Dan terakhir kelompok 6. Oke. Nah, anak-anak semuanya, jadi nanti di sini kita akan melatih kerjasama kalian, kekompakan kalian dalam membuat suatu atau merancang suatu puzzle. Di sini Pak Andi sudah acak nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nah, oke. Tapi caranya anak-anak semuanya, silakan nanti kalian membentuk sebuah barisan terlebih dahulu, estafet, dan yang terakhir itu nanti menyusun. Oke, kita dari kelompok 1 dulu, silakan dari Rika berdiri dulu. Rika perwakilan di depan. Di depan. Terus kemudian silakan dilanjutkan, Dok. Perwakilan. Oke, nanti estafet Salwa. Oke, dan seterusnya yuk silakan semuanya diikuti estafet. Silakan langsung susun puzzle Pancasilanya. Silakan sambil berkomunikasi, sambil ditata, sambil kerjasama gotong royongnya. Oke, masih ada nih kelompok 3 yang belum terambil. Oke, kelompok 4 selesai? Selesai. Oke, mana coba lihat hasilnya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian kelompok 4. Oke, yang lain yuk ditunggu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 selesai. Tinggal kelompok 3, 5, dan juga 6. Yuk, silakan yang sudah selesai bisa duduk di tempat kalian masing-masing. Oke, kelompok 3 selesai. Silakan boleh duduk. Tinggal kelompok 5 dan juga kelompok 6.
Sudah selesai. Oke, kelompok 6 terlebih dahulu. Terakhir berarti kelompok 5 yang selesai. Silakan bisa duduk semuanya. Nah, anak-anak, gambar apa yang sudah kalian susun? Burung Garuda Pancasila. Oke. Nah, di burung Garuda Pancasila itu sendiri merupakan simbol dari negara kita tercinta yang di dalamnya berisi Pancasila, dan Pancasila itu berada di tengah-tengah apa? Perisai, ya. Artinya apa? Pancasila adalah sebagai pelindung dari bangsa Indonesia. Baik anak-anak semuanya, ada yang mau menyampaikan nggak filosofi dari burung Garuda Pancasila? Cung, siapa? Oke, kelompok 2 silakan, salah satu bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Naila Nur Rahmadani. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai jumlah bulu Garuda Pancasila, melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pangkal pada pangkal ekor, 8 helai bulu pada ekor. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri aplaus untuk kelompok 2. Baik anak-anakku semuanya, kita sampai di ujung pembelajaran kesempatan kali ini. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini, Cung? Saya. Oke, pertama ngacung kelompok 4. Silakan perwakilan kelompok 4 bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini dari perwakilan kelompok 4 akan menyampaikan kesimpulan pada pelajaran hari ini. Kesimpulan yang pertama yaitu Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, pembentukan BPUPKI dengan Ketua KRT Regimen Widyodiningrat, wakilnya RP Suroso dan Ichi Bangase Yosio. Ichi Bangase Yosio. Ichi Bangase Yosio. Yang ketiga, sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang menyampaikan isi pidato ada 3 orang, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4. Silakan boleh duduk. Baik, terima kasih anak-anakku kelas 10 MPLB 1 sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, pada kesempatan minggu depan kita akan belajar mengenai penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mohon untuk dipersiapkan, mohon untuk dibaca bukunya nanti di rumah. Bisa semuanya ya? Siap, bisa. Oke, coba supaya lebih semangat lagi. Semangat pagi! Pagi, luar biasa, tetap semangat, Kancah bisa. Oke, sebelum mengakhiri kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan tadi bermanfaat. Yuk, silakan ketua kelas dipimpin berdoa lagi. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama.